Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Ketemu lagi dengan saya pada pembelajaran matematika hari ini. Pada hari ini kita coba mulai masuki materi kita tentang program linear, di mana di dalam program linear ini ada beberapa submateri yang harus kita pelajari. Di antaranya yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua itu adalah model matematika. Dan ketiga, kita menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari pertidaksamaan linear dua variabel yang kita sudah temukan dari model matematika yang kita punyai. Ya, kita langsung melihat materi yang pertama, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ada baiknya kalau kita ingat kembali materi tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang di dalamnya mengandung dua variabel dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu terdiri dari lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. X tambah 3Y itu lebih besar dari 6. Nah, X tambah 3Y lebih besar 6. Ini contoh pertidaksamaannya. Kenapa dibilang pertidaksamaan? Karena mengandung tanda pertidaksamaan ini, yaitu lebih besar. X dan Y ini adalah variabel. Nah, kadang kita menggunakan X dan Y. Ada juga pertidaksamaan linear dua variabel yang mengandung tidak menggunakan X dan Y tapi menggunakan variabel yang lain. Misalnya 2A ditambah 3B lebih kecil atau sama dengan 12. Nah, dikatakan pertidaksamaan karena ini mengandung, dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan. Nah, dua variabel yang digunakan di sini adalah variabel A dan variabel B. Contoh yang lain, misalnya 5P lebih besar atau sama dengan 3Q kurang 10. Nah, ini juga pertidaksamaan yang mengandung dua variabel, yaitu variabel P dan variabel Q. Dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan, yaitu lebih besar atau sama dengan. Nah, itu contoh dari pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel itu? Menentukan pertidaksamaan linear dua variabel, hasilnya, penyelesaiannya dapat ditentukan dengan menggunakan gambar atau grafik. Ketentuannya adalah jika tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah tanda lebih besar atau lebih kecil, maka garisnya putus-putus seperti ini, ya, garisnya putus-putus seperti ini. Nah, tetapi jika tanda pertidaksamaannya itu adalah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka garisnya utuh. Nah, garisnya seperti ini, utuh. Oke. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Contohnya begini. Contoh yang pertama, X. Ya, X lebih kecil dari min 1. X lebih kecil dari min 1. Nah, untuk menentukan ini yang kita butuhkan adalah
grafik, kita menggambar dulu grafiknya. Ya. Nah, misalnya ini titik, bukan misalnya, tapi ini titik X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan ini titik min 1, min 2, dan seterusnya. Ini Y sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini min 1, ini min 2. Yang pertama kita tentukan adalah garis X sama dengan 1. X sama dengan min 1. Nah, garis X sama dengan min 1 itu di mana? Nah, garis X sama dengan min 1 adalah garis tegak lurus yang menghubungkan, ya, tegak lurus sumbu X dan melalui titik X sama dengan min 1. Jadi kalau saya gambarkan, dia menjadi begini garisnya. Ya, nggak apa-apa lah, tebal-tebal dikit. Nah, ini garis X sama dengan min 1. Nah, sekarang yang ditanya adalah X sama dengan X lebih kecil dari min 1. Daerah lebih kecil dari min 1. Nah, karena X-nya itu lebih kecil dari min 1, maka garis yang dibuat haruslah garis yang bukan garis tebal, tapi garis yang putus-putus. Maka ini kita hilangkan. Kita bikin dia putus-putus. Daerahnya di mana? Daerah penyelesaian dari X lebih kecil min 1 di mana? Nah, X lebih kecil min 1 adalah daerah yang ada di sini, sebelah kiri. Jadi daerahnya dia mulai dari X sama dengan min 2, min 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Maka, jika digambarkan, maka grafiknya akan seperti ini. Arsirnya ke kiri. Seperti ini. Nah, ini adalah penyelesaian dari X lebih kecil atau sama dengan lebih kecil dari min 1. Nah, contoh yang lain, misalnya X lebih besar dari 3. Maka, nah tentu saja kita juga tetap harus membuat seperti ini. Ini min 1, min 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Langkah yang pertama kita gambarkan dulu garis, ya, garis X sama dengan 3. Nah, garis X sama dengan 3 ada di mana? Nah, garis X sama dengan 3 itu garisnya di sini. Nah, ini adalah garis X sama dengan 3. Tetapi tanda pertidaksamaan yang digunakan adalah lebih besar. Maka kita harus membuat garis ini menjadi garis putus-putus. Nah, jadi seperti itu garisnya. Nah, sekarang daerahnya ada di mana? Karena daerah lebih besar dari 3 itu adalah 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak hingga, maka yang diarsir adalah ini, ke kanan. Anda bisa membuatnya sendiri lebih rapi, ya. Nah, inilah daerah penyelesaian dari X lebih besar dari 3. Kita lihat contoh yang berikutnya. Bagaimana kalau daerah penyelesaian dari, ya, kita diminta menentukan daerah penyelesaian dari X tambah 3Y lebih besar 6. X tambah 3Y lebih besar 6. Nah, maka yang harus kita selesaikan adalah yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk lebih mudahnya kita buat seperti ini. Kita buat grafik tabel seperti ini. X, Y. Titik potong sumbu X, ya, titik potong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Maka, dan titik potong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0. Nah, kalau begitu, setelah kita ini, kita masukkan, ganti X dan Y ini, substitusikan X dan Y dengan masing-masingnya dengan 0. Yang pertama, jika X sama dengan 0,
maka X tambah 3Y sama dengan 6. Maka 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 3Y sama dengan 6. Y-nya sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Maka di sini kita tulis Y-nya sama dengan 2. Nah, yang berikut, jika Y-nya yang kita ganti dengan 0, maka X tambah 3Y itu lebih sama dengan 6, kemudian Y-nya ganti dengan 0, maka X sama dengan X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6, maka X sama dengan 6. Jadi di sini X sama dengan 6. Maka kita peroleh, ya, kita peroleh titik potong, 2 titik potong, ya, yaitu 0,2, titik 0,2 dan titik 6,0. Kita gambarkan garisnya. Nah, misalnya ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini juga 1, 2, 3, 5, 6. Nah, titik potong yang pertama adalah 0,2. Ya, titik potong yang pertama adalah 0,2, maka titiknya ada di sini. 0,2. Kemudian titik potong yang berikutnya ini, titik potong yang pertama adalah ini 0,2 titik ini. Sedangkan titik potong yang berikutnya adalah titik 6,0 adanya di sini. Jadi garisnya kita boleh berbentuk seperti ini. Ini adalah garis X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, daerah penyelesaiannya bagaimana? Ya, daerah penyelesaian, nah, kita tentukan dengan melakukan, ya, menggunakan titik uji. Ya, kita lihat garisnya seperti ini, bentuk garisnya dan arah garisnya seperti ini. Maka kita bisa menentukan titik ujinya dengan menggunakan titik 0,0. Substitusikan titik 0,0 ini, ya. 0,0 ini artinya X-nya 0, Y-nya juga 0. Maka kita ganti ke persamaannya, ya. X tambah 3Y lebih besar dari 6. Maka kita ganti, kalau jika X-nya 0, kemudian Y-nya juga 0, apakah kalimat ini menjadi kalimat benar? Ya, ternyata ini 0 lebih besar dari 6. Ini adalah kalimat yang salah. Karena kalimat yang salah, maka daerah yang benar adalah daerah yang ke atas. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu cara menyelesaikan, menentukan daerah hasil. Kita lihat contoh yang berikut saja. Misalnya 3X, ya, ditambah 2Y itu lebih kecil atau sama dengan 12. Nah, langkah yang pertama tentu saja kita buat titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, dengan cara kita bikin tabel seperti tadi. Oke, ini X, ini Y. Nah, X-nya 0, Y-nya berapa, dan Y-nya 0, X-nya berapa. Ya, kita lihat yang pertama, jika X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0, maka 3X ditambah 2Y itu lebih kecil, sama dengan 12. X-nya kita ganti dengan 0, berarti 3 dikali 0 ditambah 2 di Y sama dengan 12. 3 kali 0, 0, berarti 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 6. Nah, berikutnya, maka di sini kita tulis 6. Berikutnya kita lihat, jika Y-nya yang sama dengan 0.
Kalau jika Y sama dengan 0, maka Y 3X tambah 2Y sama dengan 12. 3X ditambah Y-nya 0, berarti 2 dikali 0 sama dengan 12. Maka 3X sama dengan 12, X sama dengan 4. Maka kita peroleh, ya, titik potongnya adalah 0,6, ya, 0,6 dan 4,0. Nah, sekarang kita gambar grafiknya. Titik yang pertama adalah 0,6. 0,6 itu ada di sini. Titik ada 4,0. 4,0 titiknya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 4, 5, dan 6. Anggap saja pas. Oke. Sekarang kita gambarkan garisnya. Garisnya karena tanda pertidaksamaan yang digunakan itu adalah lebih besar sama dengan, maka garisnya harus garis yang tebal. Maka kita tarik dari sini menuju ke titik. Nah, jadi kita sudah peroleh, kita dapat garis ini. Nah, sekarang bagaimana daerah hasilnya? Daerah hasilnya ya, tadi kita lihat, kita lakukan, kita cari dengan menggunakan titik uji. Nah, di sini kita bisa menggunakan titik uji mana saja, tetapi saya menyarankan untuk menggunakan titik uji yang lebih gampang. Nah, kita gunakan titik uji 0,0. Saya menggunakan titik uji 0,0. Meskipun tidak harus 0,0, ya, bisa saja ini titik uji ini 0,5 atau titik ujinya 0,3. Nah, 3,0, sorry. Tapi supaya lebih mempermudah perhitungan, kita menggunakan titik uji 0,0. Nah, sekarang kita masukkan titik uji itu, kita substitusikan ke dalam pertidaksamaannya. 3X ditambah 2Y itu lebih kecil atau sama, lebih kecil sama dengan 12. Nah, sekarang apakah nanti kalimat yang nanti kita selesaikan itu menjadi benar atau salah? Nah, kita ganti X dengan 0 dan Y dengan 0. 3 dikali 0 ditambah 2 kali 0 lebih kecil atau sama dengan 12. Nah, ini 0 lebih kecil atau sama dengan 12. Apakah ini kalimat benar? 0 itu lebih kecil atau sama dengan 12, ternyata ini adalah kalimat benar. Nah, karena ini kalimat benar, maka daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah daerah yang diarsir menuju ke 0, ya, menuju ke titik 0,0. Jadi seperti ini. Ya. Oke, jadi itulah himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3X tambah 2Y lebih besar atau sama dengan 12. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ini tugas yang harus Anda selesaikan. Ada 3 nomor. Tugas yang pertama, ya, tugas 1A. Nanti setelah sistem pertidaksamaan linear ada tugas yang kedua. Tugas yang pertama, A 2X kurang 9Y lebih besar atau sama dengan setengah. Kemudian X tambah 3Y per 3 dikurang lebih besar atau sama dengan 4X tambah 2Y per 2. Dan nomor C, 2X per Y lebih kecil atau sama dengan 5 per 4. Silakan Anda selesaikan, ya. Kita lihat yang berikut, yaitu tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri dari 2 atau lebih pertidaksamaan. Jadi tidak hanya satu. Yang tadi kita lihat pertidaksamaan linear dua variabel itu hanya ada satu pertidaksamaan dalam satu kalimat matematika.
Sedangkan ini ada dua, ya, dua kalimat matematika, ya, yang digabung menjadi satu dengan tanda kurung. Contohnya seperti ini. Ini. X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 12. Dan 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 8. Nah, inilah yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linear. Mengapa? Karena dia terdiri dari lebih dari dua atau dua variabel. X lebih besar atau sama dengan 6, 2X kurang 3, 2X kurang Y lebih kecil atau sama dengan 3, kemudian X kurang 2Y tambah 6 lebih kecil atau sama dengan 0. Ini dikatakan pertidaksamaan linear karena sistem pertidaksamaan linear karena mengandung dua pertidaksamaan atau lebih. Yang ini dua pertidaksamaan, sedangkan yang ini tiga pertidaksamaan, ya, itu ada tiga pertidaksamaan. Nah, bisa saja ada lebih dari tiga pertidaksamaan, misalnya bisa jadi 4 atau bisa jadi 5, bisa jadi 6 dan seterusnya. Nah, itu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan pasangan bilangan X, Y yang tentu saja memenuhi pertidaksamaan linear tersebut. Cara menyelesaikannya seperti apa? Seperti tadi. Nanti kita lihat contohnya. Oleh karena itu, maka himpunan penyelesaian dapat ditentukan dengan metode grafik dan titik uji yang sudah kita selesaikan tadi. Maka kita lihat langkah-langkah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear ini seperti apa. Maka kita menggunakan dua langkah, yaitu langkah yang pertama kita menggambarkan garisnya, dan langkah yang kedua kita menentukan titik uji dan menguji daerah hasil dan menentukan daerah hasil tentu saja. Nah, yang pertama kita lihat, kita gambar grafiknya dulu. Gambar grafiknya berarti kita tentukan dulu titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk dua pertidaksamaan ini. Maka kita hitung satu persatu, ya. Untuk pertidaksamaan pertama, ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Maka kita lihat, jika X sama dengan 0, maka X tambah 2Y itu sama dengan 12. Jadi kalau X-nya 0, 0 tambah 2Y itu sama dengan 12. Jadi 2Y itu sama dengan 12, Y-nya sama dengan 6. Nah, bagaimana kalau berarti di sini ini Y-nya 6. Sekarang, ya, jika Y 0, nah kalau Y-nya sama dengan 0, maka kita ganti Y sama dengan 0, X tambah 2Y sama dengan 12, X ditambah 2 kali 0 sama dengan 12, X sama dengan 12. Jadi ini 12. Nah, kita dapat titik potong 0,6 dan 12,0. Ya. 0,6 dan 12,0. Itu untuk pertidaksamaan pertama. Pertidaksamaan yang kedua bagaimana? Kita gambarkan, kita bikin tabelnya seperti biasa. Ini X, ini Y. Kalau X0, Y0 berapa? Nah, yang pertama, jika sama seperti ini tadi ya, X sama dengan 0, berarti 2X tambah Y itu lebih kecil atau sama dengan 8. Berarti 2 kali 0 ditambah Y, oke, sama dengan 8. Jadi Y sama dengan 8. Berarti di sini 8. Sekarang jika Y-nya yang sama dengan 0, maka 2X tambah Y itu sama dengan 8, Y-nya sama dengan 0, maka 2X tambah 0 sama dengan 8, sehingga 2X
sama dengan 8, X sama dengan 4. Berarti di sini 4. Titik potong yang kita peroleh adalah 0,8 ya, 0,8 dan 4,0. Nah, sekarang kita gambarkan satu persatu grafiknya. Titik potong yang pertama adalah ini ya. Kita ambil yang persamaan pertama, yaitu 0,6. 0,6. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0,6 ada di sini. Dan yang berikutnya adalah 12,01. Adanya di sini. Ya. Jadi garis yang pertama yang kita peroleh adalah ini. Sedangkan garis yang kedua yang kita peroleh itu ada titik 0,8 dan 4,0. Maka ini kita gambarkan di sini titik 0,8 ini, dan ini titik 4,0. Nah, jadi garisnya kita gambarkan, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, yang berikut kita tentukan titik uji. Nah, kita tentukan dulu titik uji. Kita lihat ini adalah garis garis X tambah 2Y sama dengan 12. Sedangkan yang ini adalah garis 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, kita lihat titik uji yang pertama untuk garis ini. Garis ini 2X X tambah 2Y sama dengan 12. Kita uji dulu daerah hasilnya seperti apa. Nah, tetap saya menggunakan daerah titik uji 0,0. Maka 2X tambah 2Y itu lebih kecil atau sama dengan 12. Maka kalau X-nya 0 dan Y-nya 0, kita dapatkan 0 lebih kecil atau sama dengan 12. Apakah ini kalimat benar? Ini adalah kalimat benar. Nah, karena kalimat benar, maka arah arsiran dari garis ini, X tambah 2Y lebih kecil atau sama dengan 12, arahnya menuju titik 0,0. Ya. Kemudian titik uji yang berikutnya untuk garis 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 8. Maka tetap kita gunakan titik uji 0,0 untuk 2 lebih kecil sama dengan 8. Maka 2 kali 0 ditambah 0 lebih kecil sama dengan 8. 0 lebih kecil sama dengan 8. Apakah kalimat benar? Ini adalah kalimat benar. Maka daerah arsirannya juga menuju ke titik 0. Nah, seperti ini. Otomatis, untuk sementara, itu daerah yang merupakan hasil dari sistem pertidaksamaan itu untuk sementara ini adalah ini. Ke sini. Ya. Daerah ini yang merupakan daerah hasil. Ini. Daerah ini yang merupakan daerah hasil dari sistem pertidaksamaan ini. Daerah yang saya arsir dengan warna kuning ini adalah daerah hasil dari sistem pertidaksamaan ini. Kita lihat contoh yang berikutnya supaya Anda lebih mengerti. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, ini sistem pertidaksamaannya ini terdiri dari 4 buah pertidaksamaan. Maka tetap kita lihat langkah yang pertama, gambar grafik atau garis. Nah, jadi yang pertama adalah
pertidaksamaan yang kita ambil, 2Y kurang X itu lebih kecil atau sama dengan 12. Lebih kecil atau sama dengan 2. 2X kurang Y lebih kecil 2. Nah, kita buat tabelnya lagi seperti tadi. Untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika X sama dengan 0, untuk pertidaksamaan ini ya, ini 2Y min X itu sama dengan 2. X-nya 0 berarti 2Y sama dengan 2, maka Y sama dengan 1. Yang berikutnya, jika Y sama dengan 0, maka 2Y itu kurang X sama dengan 2, Y-nya kan sama dengan 0, 2 kali 0 kurang X sama dengan 2, maka X sama dengan minus 2. Ya, X sama dengan min 2, Y sama dengan 1. Jadi di sini 1, ini min 2. Jadi kita dapat titik potong 0,1 dan minus 2,0. Sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua, 4X tambah 3Y itu lebih kecil atau sama dengan 12. Nah, kita buat lagi garis tabelnya untuk menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, ya. Ya, jika X sama dengan 0, maka 4X tambah 3Y sama dengan 12. X-nya 0, maka 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 4. Nah, jika Y sama dengan 0, maka 4X tambah 3Y sama dengan 12, Y-nya 0 berarti 4X sama dengan 12, X sama dengan 3. Titik potong yang kita peroleh adalah 0,4 dan 3,0. Nah, sekarang ya, kita gambar grafiknya. Titik yang pertama, kita ambil dulu pertidaksamaan pertama. Ya, titik-titik potongnya adalah 0,1, ya, 0,1 di sini, dan min 2,0. Ini min 1, ini min 2. Jadi garisnya akan seperti ini. Oke, itu garisnya untuk pertidaksamaan pertama. Untuk pertidaksamaan kedua, kita peroleh garisnya adalah titik potongnya adalah 0,4 dan 3,0. Jadi 0,4, ini tadi 0,1, 2, 3, 4, 0,4, ini titiknya di sini. Kemudian 3,0, 1, 2, 3. Sehingga garis yang diperoleh, garis yang dibentuk adalah bentuknya seperti ini. Jadi kita kasih nama, ini kalau kita boleh kasih nama, ini adalah garis 4X tambah 3Y sama dengan 12. Sedangkan ini adalah garis 2Y min X sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat, kita ambil titik uji. Ya, kita menguji daerah hasil. Saya tetap menggunakan titik uji 0,0 untuk kasus ini. Ya, untuk kasus ini saya dapat mengambil titik ujinya 0,0. Yang pertama untuk pertidaksamaan, yang pertama 2Y kurang X itu lebih kecil atau sama dengan 2. Nah, 2 kali 0 kurang 0 lebih kecil dari 2. 0 lebih kecil dari atau sama dengan 2. Apakah kalimat ini kalimat benar? Itu adalah kalimat benar. Maka ya, maka
daerah hasilnya harus menuju ke titik 0,0, karena titik ini adalah daerah hasil dari, merupakan daerah hasil dari persidaksamaan ini, maka garisnya, daerah arsirannya itu harus menuju ke titik atau harus melewati titik 0,0, seperti itu ya. Jadi daerah arsirannya harus melewati titik 0,0. Nah, sekarang untuk garis yang kedua ya, untuk garis yang kedua 4x tambah 3y itu lebih kecil atau sama dengan 12. Maka kalau ganti x0 y0, maka 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 itu lebih kecil atau sama dengan 12, maka 0 lebih kecil atau sama dengan 12. Kalimat ini adalah kalimat benar, maka daerah arsirannya harus melewati, lagi-lagi harus melewati titik 0,0, maka dia arahnya ke sana. Nah, sekarang masih ada lagi, yaitu garis x 0. Kalau garis x lebih besar atau sama dengan 0, maka garisnya adalah seperti ini. Arsirannya akan mengarah seperti ini. Nah, sedangkan y yang berikutnya lagi adalah y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, garis y lebih besar atau sama dengan 0 itu arsirnya ke atas sumbu x. Jadi garisnya ke atas sumbu x. Jadi kalau saya arsir, dia akan seperti ini. Dari sini kelihatan memang terlalu berantakan, tetapi kita lihat yang paling banyak mendapat arsiran, daerah yang paling banyak atau mendapat arsiran ada di mana? Nah, kita lihat. Daerah ini kah? Tidak. Dia ini hanya ada warna putih, warna hijau, dan warna merah saja. Ya, warna putih, warna hijau, dan warna merah. Kalau saya hapus, dia akan seperti ini. Nah, kalau yang di atas bagaimana? Tentu tidak. Ini juga tidak. Yang ini juga tidak. Yang ini juga tidak. Yang ini juga tidak. Kemudian yang ini juga tidak. Oke. Nah, yang kecil ini juga tidak, ya. Yang ini juga tidak. Sehingga yang mendapat arsiran yang terbanyak adalah daerah ini. Oke. Maka daerah inilah yang merupakan daerah hasil dari sistem pertidaksamaan linier di atas. Ya, daerah ini. Oke, saya harap Anda paham. Memang videonya agak terlalu panjang, tetapi mudah-mudahan Anda bisa. Nah, ini adalah tugas yang kedua untuk materi ini. Nah, silakan Anda selesaikan. Tentukan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut dan gambarkan daerah penyelesaiannya. Silakan digambarkan seperti tadi. Ya, saya harap Anda bisa selesaikan itu 4 soal. Soal yang tugas A tadi 3 soal, yang ini 4 soal. Saya harap Anda bisa selesaikan dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Salam sehat dan tetap semangat.